Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Insya Allah kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekedar mengingatkan, tetap menjaga protokol kesehatan walaupun anak-anakku sekalian berada di dalam rumah. Contohnya, kita banyak mencuci tangan, kemudian pakai masker, dan jaga jarak. Insya Allah kita terlindungi dari yang namanya COVID-19. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita melanjutkan materi pada kesempatan kali ini, ada beberapa informasi yang terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, setelah kalian menonton video ini, kalian wajib menuliskan nama serta kelas di kolom komentar. Yang kedua, apabila ada penjelasan saya yang kurang dipahami atau yang kurang dimengerti, maka silakan bertanya melalui kolom komentar. Insya Allah, anak-anak semua bisa membaca pertanyaan itu dan saya bisa menjawabnya melalui kolom komentar. Dan semua anak-anak bisa membaca jawaban tersebut agar anak-anakku sekalian bisa menambah wawasan dan informasi terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Penasaran kan materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Oke, pada kesempatan kali ini kita bertemu dalam pembelajaran daring, yaitu pelajaran akidah akhlak. Akidah akhlak pembelajaran pertama yang akan kita bahas materinya tentang membasahi lisan dengan banyak menyebut kalimat thayyibah. Penasaran juga kan kalimat thayyibah apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan anak-anakku memperhatikan slide yang tampil di layar HP kalian maupun di layar laptop kalian yang saya share. Oke, next. Oke, anak-anakku sekalian bisa memperhatikan slide yang pertama. Ini slide yang pertama berisi tentang judul daripada materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, di bawah judul materi ini ada terdapat dua gambar yang berhubungan dengan judul di atas. Yang pertama, gambar yang pertama yaitu di sini ada gambar seorang keluarga yang sedang berkumpul, yang sedang makan bersama. Gambar yang kedua, ini gambar masjid, yang tentunya dari dua gambar ini adalah gambar yang berhubungan dengan materi. Dua gambar ini adalah gambar yang tidak asing lagi bagi anak-anakku. Jadi gambar yang pertama ini berhubungan dengan kalimat thayyibah alhamdulillah, dan gambar yang kedua berhubungan dengan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Jadi kalimat thayyibah alhamdulillah dan Allahu Akbar juga bukan kalimat thayyibah yang asing lagi di telinga kita. Bahkan kalimat thayyibah alhamdulillah dan Allahu Akbar ini sering kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anakku, kita langsung masuk di slide yang kedua. Di slide yang kedua, anak-anakku bisa memperhatikan ini ada percakapan antara Nobita dan Doraemon, di mana mereka bercakap-cakap, saling bertanya dan dijawab. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Nobita di sini, kamu sudah tahu nggak kalau Suneo menjadi juara 1 dalam lomba mewarnai? Maka Doraemon menjawab, belum. Alhamdulillah saya turut senang mendengarnya. Dari percakapan ini terdengar bahwa ada kalimat thayyibah yang salah satunya yang berhubungan dengan materi kita, yaitu kalimat thayyibah alhamdulillah. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat banyak itu harus disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Bersyukur artinya berterima kasih. Karena nikmat itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
kita harus mengucapkan terima kasih kepada Allah. Salah satu cara mensyukuri dan mengucapkan, salah satu cara mensyukurinya dengan mengucapkan alhamdulillah. Belum lagi nikmat jasmani dan rohani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua hambanya. Jadi, anak-anakku sekalian, berbicara tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Bukan hanya makan, minum, akan tetapi yang berhubungan dengan jasmani dan rohani manusia. Misalnya kita bisa melihat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berjalan, kita bisa memegang, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia, diberikan secara gratis. Akan tetapi manusia diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika ada hambanya yang bersyukur, mensyukuri nikmat apapun yang diberikan oleh Allah, sekecil apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, nikmat Allah jika diingkari, tidak disyukuri, maka sesungguhnya azab Allah ini sangat pedih. Maka dalam keadaan apapun, dimanapun kita berada, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut pada slide yang ketiga. Oke, di slide yang ketiga masih tentang kalimat thayyibah alhamdulillah. Di sini yang akan kita bahas ada 2 poin. Yang pertama, waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Kemudian yang kedua yaitu hikmah mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Oke, kita masuk di poin pertama, di waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Yang pertama, ketika mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas ya. Di slide yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak maupun sedikit harus disyukuri, dan salah satu bentuk syukur kita itu dengan lisan mengucapkan alhamdulillah, kemudian diwujudkan dengan perbuatan yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, terhindar dari musibah. Ketika kita terhindar dari misalnya tanah longsor, banjir, ataupun gempa bumi, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, mendengar kabar baik. Ini mendengar kabar baik pun kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, setelah selesai melakukan pekerjaan. Jadi setiap harinya ini manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak sekali pekerjaan yang bisa kita lakukan. Akan tetapi, sesudah kita menyelesaikan pekerjaan, maka kita harus bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Karena segala aktivitas itu ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, ketika kita bisa memegang sesuatu, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap selesai kita bekerja, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ketika selamat sampai tujuan. Contoh kecil, kita misalnya berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Ketika kita sudah sampai ke sekolah, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena selama perjalanan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ketika kita melakukan perjalanan di kemanapun, maka ketika sampai tujuan kita ini harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, next, lanjut. Yang keenam, ketika wirid selesai sholat fardu. Jadi kalimat thayyibah alhamdulillah ini waktu yang tepat itu salah satunya ini
ketika wirid selesai sholat fardu. Wirid itu sama dengan zikir. Zikir ketika sesudah sholat. Maka ketika sudah sholat, itu kita berzikir, ada mengucapkan Alhamdulillah. Dalam surah Al-Fatihah pun, dalam setiap rakaat kita mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillah. Jadi kalimat thayyibah Alhamdulillah, sekali lagi anak-anakku, bukan kalimat thayyibah yang asing lagi atau tidak pernah didengar atau tidak pernah diucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next kita masuk pada pembahasan yang berikut. Ini hikmah mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillah. Hikmah di sini bisa diartikan dengan manfaat. Manfaat dari kita mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillah. Misalnya, contoh lainnya itu seperti kita makan. Makan ini apa manfaatnya untuk kita? Begitupun dengan kalimat thayyibah Alhamdulillah. Supaya kita lebih semangat mengucapkan kalimat thayyibah dalam setiap harinya, dalam setiap waktunya, maka kita harus mengetahui apa manfaatnya, apa faedahnya untuk kita apabila melakukan hal tersebut. Ini yang pertama, dapat memberatkan timbangan amal. Ini yang pertama sudah kita ketahui bisa memberatkan timbangan amal. Memang kalimat thayyibah Alhamdulillah ringan diucapkan, akan tetapi berat di timbangan amal kebaikan. Siapa sih yang tidak butuh amal? Setiap manusia itu membutuhkan amal yang menjadi bekal ketika kita di akhirat kelak. Yang akan menyelamatkan kita di akhirat kelak adalah amal. Yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kalian makan, tidur, ketika kalian dalam perjalanan, maka kita harus melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dimanapun dan kapanpun kita harus ingat kepada Allah. Maka dengan itu pun Allah Subhanahu wa taala akan ingat kepada kita dalam keadaan apapun. Ketika kita sedih, ketika kita senang, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu bersama kita. Yang berikutnya, bersikap rendah hati. Jadi barang siapa yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah Alhamdulillah, maka sikap rendah hati ini akan Allah tanamkan di dalam hatinya. Oke, yang keempat, terhindar dari sifat sombong. Maka anak-anakku sekalian, insya Allah kalian semua terhindar dari sifat sombong. Amin ya robbal alamin. Mengapa demikian? Karena sifat sombong ini apabila ada di dalam hati-hati manusia ini, walaupun hanya sekecil biji zarah, itu Allah haramkan surga bagi kita. Allah tidak akan mengizinkan bahwa kita ini akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, insya Allah kalian diberi kepahaman dalam memahami materi yang saya jelaskan. Akan tetapi jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita masuk di slide yang berikut. Oke, di slide yang berikut, di sini kita akan membahas kalimat thayyibah Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ini adalah kalimat thayyibah yang tidak asing lagi. Ini sering kita dengar di masjid-masjid ketika azan 5 waktu. Ini kalimat thayyibah Allahu Akbar ini kita ucapkan juga dalam sholat atau dalam hal-hal lain. Maka Allahu Akbar ini disebut juga bacaan takbir. Kalau kalimat thayyibah Alhamdulillah itu kalimat tahmid. Bacaan takbir adalah bacaan mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengagungkan asma Allah berarti kita telah menyatakan bahwa Allah itu maha besar. Jadi di dunia ini tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika hari ini misalnya kita sedang main handphone, main game, kemudian terdengar kumandang azan, kemudian kita tidak datang memenuhi panggilan azan tersebut, maka game berarti gamenya lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Oke.
Yang akan kita bahas berikutnya adalah waktu yang tepat mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar. Jadi yang pertama ketika mengumandangkan azan. Jadi azan ini pertanda bahwa sudah masuk waktu sholat. Kemudian azan ini dikumandangkan oleh laki-laki, tidak boleh perempuan. Yang mengumandangkan azan pertama kali di Mekah yaitu Bilal bin Rabah. Kemudian yang kedua ketika mengumandangkan iqamah. Iqamah ini pertanda bahwa sholat itu akan dimulai. Kemudian iqamah ini juga bisa dilaksanakan misalnya di musola, di rumah, di sekolah, maupun di tempat-tempat ibadah lainnya itu ketika kita mau sholat itu boleh langsung mengucapkan iqamah tanpa azan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menjalankan ibadah sholat. Nah ini sudah jelas ya, ketika kita selesai sholat, kita berwirid, maka di situ ada kalimat thayyibah Allahu Akbar yang diucapkan sebanyak 33 kali. Kemudian yang keempat, pada waktu zikir setelah selesai sholat fardu. Oke, kita mohon maaf ya, untuk yang ketiga itu menjalankan ibadah sholat dalam takbir rakaat pertama sampai rakaat terakhir itu kita banyak sekali mengucapkan kalimat takbir. Misalnya ketika kita ruku, kemudian sujud, maka kita banyak-banyak mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Kemudian yang keempat itu pada waktu zikir setelah selesai sholat fardu itu sudah jelas ya. Kemudian yang kelima, ketika mengumandangkan takbir pada malam takbiran. Ah, ini lagi sudah biasa kita lakukan. Ini biasanya kita lakukan pada malam sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Insya Allah kita berdoa tahun ini kita dipertemukan lagi dengan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha dan puasa Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang keenam, teriakan di medan perang. Mengapa sih harus mengucapkan kalimat thayyibah Allahu Akbar ketika di medan perang? Pastikan penasaran. Nanti akan kita bahas di slide yang terakhir. Kemudian yang ketujuh adalah melihat sesuatu yang luar biasa seperti ada seekor sapi yang berkaki 5. Itu memang kemungkinan kalau kita pikir, masa iya sih ada sapi yang berkaki 5. Maka apapun yang terjadi di dunia ini itu ada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengatakan kun fayakun, maka sesuatu yang mustahil itu pasti akan terjadi ketika Allah berkehendak. Oke anak-anakku, jangan lupa bertanya melalui kolom komentar apabila ada hal-hal yang belum dipahami dari materi yang saya jelaskan. Oke, kita masuk pada materi yang terakhir. Di slide yang terakhir di sini alasan mengapa kalimat thayyibah Allahu Akbar diucapkan di medan perang. Sebenarnya banyak manfaatnya ya, akan tetapi di sini hanya saya tuliskan 4 saja. Pasti anak-anakku bisa lebih dari 4 yang saya tulis ini, karena anak-anakku sangat cerdas. Amin. Oke, kita masuk yang pertama agar lebih bersemangat. Wah, ini sudah jelas ya. Ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar pada pasukan perang itu lebih bersemangat melawan musuh-musuh kafir Quraisy pada saat itu. Rasulullah SAW berperang untuk mendakwakan agama Islam. Kemudian yang berikut yang kedua, agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jelas ya, ketika kita dalam keadaan apapun, dimanapun kita selalu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam medan perang yang berhadapan dengan musuh yang sangat banyak, kemudian berhadapan juga dengan musuh-musuh yang sangat pemberani yang sudah siap dengan senjata, dengan panah, kemudian samurai yang akan melukai kita. Maka kita ini
harus minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar mendapat pertolongan. Nah, ini juga sudah jelas, dalam perang itu harus ada yang menang dan ada yang kalah. Maka umat muslim ini ketika berperang, maka mereka selalu mengucapkan takbir ini agar mereka ini selalu dalam lindungan Allah dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar umat muslim ini menang dalam melawan orang-orang kafir di medan pertempuran. Kemudian yang terakhir agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dalam keadaan apapun anak-anakku sekalian, mau senang, mau sedih, dimanapun dalam perjalanan, dalam apapun kita harus banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekedar materi penjelasan dari kalimat thayyibah alhamdulillah dan Allahu akbar. Insya Allah saya doakan anak-anakku sekalian diberi kepahaman dalam memahami materi yang saya jelaskan pada kesempatan ini, tetap bersemangat walaupun saat ini masih belajar daring. Insya Allah materi-materi yang kalian terima dari guru-guru Mim Unggulan Kota Gorontalo akan bermanfaat bagi kalian di masa depan nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, jangan lupa kalian baca deskripsi di bawah ini karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya tulis dan silakan dijawab di kolom komentar dan menuliskan nama serta kelas. Oke, sekali lagi perhatikan deskripsi di bawah ini karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya tulis dan silakan siapa saja bisa menjawab. Kalau perlu semua bisa menjawab dan jangan lupa terutama menuliskan nama dan kelas. Oke, anak-anakku sekalian, sampai di sini materi yang saya jelaskan. Insya Allah anak-anakku kita berdoa bersama. Insya Allah COVID-19 di Provinsi Gorontalo ini akan segera berakhir dan kita bisa belajar kembali tatap muka di madrasah kita, madrasah tercinta ini Mim Unggulan Kota Gorontalo. Karena jika kita sudah berusaha, kemudian kita tidak selingi dengan doa, maka semua perbuatan kita ini sia-sia. Insya Allah apa yang menjadi usaha kita untuk menerapkan protokol kesehatan, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, maka insya Allah COVID-19 ini akan segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.